Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah ini. Sesi sebelumnya kita belajar mengenai pengenalan kewirausahaan. Lalu di sesi berikutnya kita belajar mengenai cash flow kuadran. Dari mana sumber-sumber penghasilan kita dapatkan. Bisa sebagai E, bisa sebagai S, bisa sebagai B, dan bisa sebagai I. Hari ini kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi teman-teman di materi selanjutnya. Di minggu sebelumnya, di sesi sebelumnya kita telah belajar sama-sama mengenai Introduction of Entrepreneurship. Jadi kenapa sih mata kuliah ini, materi ini harus disampaikan dan harus diajarkan? Karena kita ingin mematahkan anggapan, stigma bahwa entrepreneur itu hanya bisa terjadi karena warisan ataupun bakat. Lalu di minggu berikutnya, di sesi berikutnya kita sudah belajar mengenai cash flow kuadran. Kita melihat kenyataan bahwa di sekeliling kita ada 4 kelompok besar dari mana sumber penghasilan itu didapatkan. Dari kiri atas sebagai employee, sebagai pekerja, di bawah sebagai self-employee, pekerja lepas, bisa berkembang ke kanan ke arah B, business owner, pemilik usaha, dan berkembang di kanan bawah ke I, investor. Karena memang kebanyakan dari kita ada di posisi employee, dan seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa saya tidak mendorong Anda untuk pindah langsung, akan tapi saya hanya mengajak Anda untuk punya wawasan baru bahwa Anda punya kesempatan untuk menambah kuadran itu. Nah, di sesi ini saya akan menyampaikan mengenai kalau memang Anda ingin pindah atau menambah kuadran, karakter apa yang harus Anda miliki. Kira-kira itu materi pada sesi kali ini. Jadi di sesi ini saya akan bahas mengenai entrepreneur karakter yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Teman-teman dari sekolah kesehatan tentu kalau terkait dengan anatomi dan kesehatan jauh lebih pinter dari saya, jauh lebih memahami gitu ya. Nah, ini tentu teman-teman tahu ini adalah saya ilustrasikan, ini adalah otak manusia. Ada otak kiri, ada otak kanan. Seperti yang semua tahu, otak kiri kecenderungannya adalah intelligent quotient, kecerdasan yang sifatnya analisa, bahasa, angka, seperti itu, akademis ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kanan adalah emotional quotient, kecerdasan emosi, cenderung kepada keinginan, ketertarikannya kepada kreativitas, emosi, musik, dan segala macam. Nah, kalau seorang entrepreneur, tentu yang lebih dominan adalah yang di sebelah kanan, otak kanan. Karena dia akan menabrak ruang-ruang logika, dia akan menabrak analisa-analisa, karena justru intuisi dia yang akan banyak digunakan, kreativitas dia yang akan banyak digunakan. Jadi kira-kira itulah posisi seorang entrepreneur dan seorang yang menonjol dari sisi akademik dipandang dari otak. Nah, apa sih karakter wirausaha itu? Tentu adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahaan yang membedakan dengan orang lain. Jadi tentu kita bisa melihat bahwa seorang wirausahawan yang sukses pasti berbeda dibanding dengan orang-orang lain. Ada yang membedakannya, sifat tingkah lakunya, daya juangnya, kreativitasnya. Jadi itulah karakter-karakter yang membedakan dengan orang lain. Masih sama, oke. Nah, kapan sih ini terlihat? Jadi pada saat seorang entrepreneur itu berkomunikasi, mengumpulkan informasi, menjalin hubungan, disinilah yang membedakan seorang entrepreneur. Ya, nanti saya akan berikan sedikit kuis buat teman-teman.
untuk sedikit menggali kira-kira seperti apa sih karakter entrepreneur yang ada di diri Anda, kira-kira gitu. Yuk kita mulai profiling entrepreneurship dari diri Anda. Sekali lagi, ini bukan sebuah hasil yang absolut, ini hanya profiling untuk melihat kira-kira di dalam diri kita itu ada seperti apa karakter yang kita miliki terkait dengan entrepreneurship, terkait dengan jiwa wirausaha. Ya, pertanyaan pertama adalah, nanti Anda cukup menuliskan yes or no di kertas Anda. Ada 10 pertanyaan, jadi saya ingin melihat seberapa banyak Anda menjawab yes dan seberapa banyak Anda menjawab no. Kira-kira seperti itu, ya. Tes yang pertama adalah, ketika saya dihadapkan dengan tantangan, saya yakin bahwa saya dapat melewatinya. Yes atau no, Anda tulis. Tes kedua, saya ingin mandiri secara finansial dan dihargai atas prestasi saya. Yes atau no, Anda tulis. Mencoba sesuatu yang baru sangatlah menarik, meskipun saya tahu risiko kegagalannya signifikan. Yes atau no, Anda tulis. Keempat, saya akan lebih memilih untuk merdeka dan mengendalikan takdir saya. Yes atau no, Anda tulis. Membangun sebuah perusahaan baru penting bagi saya. Yes atau no, Anda tulis. Pengalaman selama masa mudaku dan awal karir telah menunjukkan kepada saya manfaat dari memulai perusahaan baru. Yes atau no, Anda tulis. Tes ketujuh, memulai bisnis baru suatu hari nanti selalu dalam pikiran saya. Yes atau no, Anda tulis. Kedelapan, saya suka bekerja dengan orang lain dan dapat menjadi pemimpin saat diperlukan. Yes atau no, Anda tulis. Kesembilan, keluarga dan lingkungan saya memberikan dukungan yang kuat atas ide dan inisiatif saya. Yes atau no, Anda tulis. Terakhir, saya memiliki keterampilan teknis dan hubungan yang kuat dengan industri yang ingin saya masuki. Itu tes terakhir. Anda sudah tulis yes atau no? Oke. Sekarang Anda coba hitung Anda mengisi yes berapa kali dan Anda mengisi no berapa kali. Oke, tahan dulu. Lanjut ke profiling test berikutnya. Ya, Anda cukup nulis pilihannya A atau B. Pertanyaan pertama, apa impian masa depan Anda? Yang A, bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang B adalah menikmati masa tua dengan nyaman. Anda cukup menulis A atau B. Pertanyaan kedua, ketika Anda datang ke sebuah acara atau pesta, atau buat teman-teman kondangan barangkali, apa yang pertama Anda lakukan? Yang pertama, A, langsung berbaur dan mengobrol dengan orang lain, bahkan dengan orang yang baru Anda kenal. B, mengambil segelas minuman, lalu berdiri di pojok mengamati orang-orang setelah merasa nyaman baru berbaur. Anda cukup tulis A atau B. Oke. Ketiga, apa yang Anda perhatikan ketika Anda memilih jenis investasi? Yang A adalah risiko dan pendapatan sama-sama besar. Yang B, asal itu aman, risiko kecil nggak apa-apa, tapi pasti. Anda tulis A atau B. Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda cari dalam bekerja?
A. Pengalaman dan proses mencuri ilmu. Yang B. Gaji besar dan jabatan oke. Anda tulis A atau B. Pertanyaan kelima. Dalam perjalanan, Anda menemukan aksesoris cantik. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? A. Teman-teman pasti banyak yang suka nih. Yang B. Pasti keren kalau dipadankan dengan baju yang saya beli kemarin. Anda tulis A atau B. Pertanyaan keenam. Ketika di tengah bulan Anda kehabisan uang, apa yang Anda lakukan? A. Memutar otak mencari pemasukan lain, seperti menjual kue buatan sendiri dan sebagainya. Atau Anda memilih B. Pinjam uang. Anda cukup tulis pilihannya A atau B. Oke. Tes yang pertama sudah Anda tulis semua jawabannya. Tes yang kedua juga sudah Anda tulis semua jawabannya. Apakah Anda sudah merasa kira-kira tes ini larinya kemana? Ya. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, antara pilihan A dan pilihan B, pilihan yes atau no adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu mengarah kepada Anda hidup untuk sendiri, yang satu mengarah kepada Anda hidup untuk sebuah manfaat yang lebih besar lagi. Oke. Nah, terutama yang tes yang kedua. Coba teman-teman perhatikan. Jika jawaban Anda lebih banyak A-nya, maka dari profiling test ini sepertinya Anda punya modal jiwa sebagai seorang pengusaha. Karena ciri-cirinya adalah Anda berani ambil risiko, Anda jeli melihat peluang, kira-kira seperti itu. Ya, jadi Anda tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi juga ingin berguna bagi orang lain. Itu jika pilihan tes Anda banyakan isi yang A. Tapi kalau Anda lebih banyak milih B atas profiling yang kedua, maka sepertinya Anda memang lebih cenderung bertipe sebagai seorang karyawan. Karena serba aman, serba nyaman, itu yang lebih terlihat dari karakter Anda. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang absolut, ini hanya profiling untuk melihat kira-kira profil Anda ada di mana. Oke. Nah, buat yang lebih banyak A, paling tidak Anda sudah punya modal awal. Tapi buat yang lebih banyak B, nggak usah kecil hati, kita sama-sama belajar untuk mengetahui kira-kira karakter apa yang harus dimiliki jika Anda suatu hari ingin menambah kuadran, tidak hanya di E saja, tidak ada di employee saja, tapi bisa ke arah business owner, investor, maupun self-employed. Menurut Bygrave, dia mencetuskan adanya 10D konsep. Jadi ada 10D yang dia sampaikan mengenai karakter entrepreneur. Yang pertama apa itu? Dia menyampaikan D yang pertama adalah dream, mimpi. Jadi seorang entrepreneur itu harus punya mimpi. Ke depan saya menjadi apa? Ke depan saya akan di posisi yang mana? Itu adalah mimpi. Itu adalah justru dia taruh di nomor 1. Mimpi adalah modal pertama yang harus dimiliki jika Anda ingin menjadi seorang entrepreneur. Karakter kedua, decisiveness, kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan. Jadi kalau seorang entrepreneur tidak cepat dan tidak tepat dalam mengambil keputusan, maka momentumnya bisa akan hilang. Doers, tindakan nyata,
dan tidak menunda kesempatan. Ya, determinasi, tekad yang kuat. Di sini banyak yang kita banyak yang lemah di sini. Kita pengen punya impian yang luar biasa, tapi determinasi kita yang kurang menunjang. Jadi Anda harus punya determinasi, tekad yang kuat. Dedikasi, pengorbanan. Tentu atas sebuah impian Anda harus punya pengorbanan, terutama di saat Anda di awal-awal memulai usaha. Devotion, mencintai pekerjaan. Jadi makanya usahakan kalau Anda bikin usaha adalah bidang yang memang Anda sangat suka, Anda sangat cinta, sehingga seakan-akan Anda menjalankan hobi Anda. Ya. Dia berikutnya adalah detail, memperhatikan faktor kritis secara rinci. Ya. Data-data keuangan, data-data pemasaran itu adalah harus secara detail diperhatikan untuk melihat faktor-faktor kritisnya. Destiny, tujuan pasti apa yang tidak dicapai. Jadi apa sih yang akan Anda capai? Oh, saya ingin menjadi pengusaha tempe nomor 1 se-Bogor misalkan. Jadi tujuan pasti yang tidak dicapainya apa? Dolar. Uang sebagai ukuran kesuksesan bisnis. Ingat, bisnis itu adalah angka, bukan rasa. Jadi ukurannya adalah uang. Yang dimaksud uang adalah angka-angka yang menunjukkan progres-progres bisnis Anda. Tahun lalu penjualan saya sekian juta, tahun ini penjualan saya sekian juta. Tahun lalu penjualan saya sekian ton, tahun ini penjualan saya sekian ton. Tahun lalu pasien saya sekian ratus orang, tahun ini pasien saya sekian ribu orang. Jadi maksudnya semua kepada angka sebagai ukuran, ya. Distribute, mendistribusikan ilmu bagi lingkungan. Jadi kalau Anda punya karakter entrepreneur, mestinya Anda juga bisa mendistribusikan ilmu itu kepada tim Anda. Jadi tidak semuanya harus Anda pegang. Tidak mungkin Anda bisa menguasai bagian penjualan, bagian pengiriman, bagian keuangan, bagian produksi sendirian. Mau tak mau Anda harus mendistribusikan ilmu Anda kepada tim Anda. Jadi itu karakter ke-10 yang harus Anda miliki adalah distribute, membagikan ilmu Anda bagi lingkungan Anda. Kira-kira itu yang dimaksud dengan by grip terkait dengan 10D konsep. Ini mengenai karakter yang harus dimiliki menurut Fadil Muhammad, saya skip saja, silakan teman-teman baca. Ini juga, nah ini saya lebih menarik mengambil pelajaran dari Ibu Teresia Widya Suryaningsih almarhumah. Beliau adalah pendiri Universitas Bina Nusantara. Kalau teman-teman pernah membaca biografi beliau, beliau dulu sebenarnya bukan sebagai seorang pengusaha. Awalnya beliau bekerja sebagai bagian IT tahun 70 sekian. IT di perusahaan BUMN minyak terbesar di Indonesia. Beliau awalnya sebagai operator komputer di sana, dan beliau melihat bahwa ke depan komputer akan menjadi sebuah tren yang luar biasa, sehingga dari situlah beliau memulai menjajaki membuat pendidikan komputer dan berkembang menjadi sebuah kampus yang luar biasa, Bina Nusantara. Beliau mengajarkan bahwa kunci memasuki bisnis kalau Anda ingin berwirausaha dimulai dari latar belakang. Apa itu? Pendidikan dan pengalaman. Patut dicatat, digarisbawahi, beliau menunjukkan bahwa pendidikan adalah salah satu kunci awal. Karena banyak juga di antara kita yang mengatakan kalau mau dagang, kalau mau usaha, buat apa sekolah tinggi-tinggi gitu. Nah, ini beliau patahkan. Karena apa? Dari pendidikan itu yang jelas memang skillnya dia akan berkembang, tapi juga jaringannya dia akan berkembang. Di kampus dia ketemu dengan teman-temannya yang suatu hari menjadi orang-orang di bidangnya masing-masing. Mereka membangun jaringan, dari jaringan itulah bisa saling menunjang kemajuan bisnisnya. Jadi beliau menekankan bahwa untuk menjadi wirausaha, pendidikan salah satu kunci awalnya, ya, pengalaman, jam terbang segala macam. Nah, beliau menambahkan ada satu tagline dengan kata timing, intuition, momentum, dan effort. Apa itu? Jadi kalau teman-teman masuk ke dunia usaha perlu timing. T yang pertama ya. T pertama timing.
perkiraan yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang tentang perubahan pasar. Ini salah satu yang beliau lihat pada saat komputer mulai masuk ke Indonesia tahun 70 sekian, mendekati tahun 80. Beliau sudah melihat bahwa ke depan kebutuhan komputer akan menjadi sangat luar biasa. Dunia akan didrive oleh teknologi. Apalagi kalau sekarang teman-teman lihat internet. Kalau untuk orang-orang yang sejak awal sudah bisa memprediksi apa yang terjadi setelah adanya internet, maka dia akan siap. Kalau teman-teman perhatikan, ada banyak perusahaan yang semula eksis luar biasa, tiba-tiba gulung tikar gara-gara tidak mampu memperkirakan apa yang terjadi dikarenakan perubahan internet. Teman-teman lihat perusahaan taksi. Mana perusahaan taksi yang masih bertahan, mana perusahaan taksi yang gulung tikar, tidak bertahan. Di luar variabel lain, coba teman-teman perhatikan, apa yang bikin sukses Bluebird? Apa yang katakanlah pesaing Bluebird? Ekspektasi yang warnanya putih. Dulu dua perusahaan itu secara jumlah armada bersaing. Tapi sekarang teman-teman lihat di tahun 2020, di jalanan kita yang ada tinggal apa? Tinggal Bluebird saja. Hampir tinggal Bluebird saja. Mungkin yang lain sudah hampir 0%. Apa kira-kira kata kunci yang bisa kita pelajari dari sebuah Bluebird? Bluebird sudah bisa memperkirakan apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Dengan apa? Dengan dia menggunakan information teknologi semaksimal mungkin. Kalau teman-teman perhatikan, GPS, siapa yang melapori? Bluebird. Sehingga order ke driver dengan mudah. Kalau operator lain sangat mengandalkan dengan radio, Bluebird sudah menggunakan GPS. Semua teknologi sudah dia maksimalkan. Belakangan dikarenakan boomingnya taksi online, sekelas Bluebird yang sedemikian besarnya mau tak mau dia berdamai dengan teknologi itu. Mereka masuk juga ke bisnis online, sehingga kalau kita pesan menggunakan aplikasi Gojek, bisa jadi yang kita dapat adalah taksi Bluebird. Teman-teman bisa bayangkan, sekelas Bluebird terpaksa harus mengadaptasi perkembangan teknologi untuk bertahan dengan kemajuan zaman. Nah, kita perhatikan taksi-taksi yang lain, rupanya mereka tidak siap dengan perkembangan itu, tidak bersiap dengan perkembangan teknologi itu. Ini yang dimaksud dengan almarhum Ibu Surya tadi, Widya tadi, bahwa sebagai seorang entrepreneur, Anda harus punya T yang pertama, timing, memperkirakan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Berikutnya intuisi, kekuatan visi dan analisa menghubungkan dengan kebutuhan pasar. Disinilah kalau buat saya intuisi ini sangat terkait dengan jam terbang, pengalaman segala macam, karena ini tidak bisa dicetak instan. Meskipun dalam konteks yang agak sedikit negatif, seperti yang teman-teman perhatikan di era COVID ini, salah satu produk yang diburu konsumen adalah masker. Nah, dulu saya pernah bergabung di perusahaan alat kesehatan, sehingga saya sedikit mengetahui dunia alat kesehatan. Dan rupanya pada saat pandemi COVID, ada beberapa perusahaan yang semula tidak berjualan masker ataupun APD yang lainnya, tiba-tiba dia menjelang COVID, tiba-tiba dia merubah bisnisnya untuk persiapan APD ini. Nah, ini saya lihat dari konteks yang positif, jangan dilihat dari konteks yang negatif bahwa dia menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi saya melihat bahwa para entrepreneur di bidang ini jalan intuisinya bahwa begitu akan ada potensi merebaknya COVID, maka yang dibutuhkan adalah alat ini, dan mereka hanya berjualan di itu. Jadi ada beberapa teman saya di Alkes yang semula berjualan misalnya kantong urin, tiba-tiba berubah menjadi jualan masker. Jadi itu adalah
intuisi. Jadi itu adalah I. Berikutnya adalah M, momentum, kejadian, kesulitan, masalah, tantangan yang menjadi titik penting. Ya, jadi di dalam hidup memang kadang-kadang ada momentum, ada sebuah kejadian yang menjadi sebuah titik penting. Nanti di salah satu contoh kisah yang saya sampaikan di sesi ini, lebih baik nanti saya sampaikan di belakang saja mengenai apa itu momentum. Ya, effort yang ya, effort, kerja keras yang terus menerus. Jadi tidak ada segala sesuatunya instan, yang ada adalah sebuah proses yang panjang yang terus menerus untuk mewujudkan keinginannya. Jadi Ibu Widya almarhumah mengajarkan kepada kita adanya timing, intuisi, momentum, dan effort. Teman-teman bisa belajar dari almarhumah terkait dengan filosofi ini. Nah, terkait dengan karakter entrepreneur, kalau rasanya kita harus belajar kepada satu foto yang sekarang saya tampilkan. Pasti semuanya kenal, familiar dengan foto ini, ya. Kemarin saya lihat iklan di salah satu media online, ada Kediri Fried Chicken, kalau disingkat KFC. Jadi bukan Kentucky tapi Kediri, ya. Ini adalah foto Kolonel Harlan Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken. Kenapa saya menggunakan sosok beliau sebagai contoh karakter entrepreneur yang bisa Anda teladani? Anda baca satu slide saya ini. Pada usia 65 tahun, telah 1009 kali ditolak saat menawarkan franchise resep ayam gorengnya. Bayangkan, di usia 65 tahun, beliau telah ditolak 1009 kali pada saat menawarkan franchise-nya. Kalau kita belajar lagi ke slide-slide sebelumnya, karakter apa yang menonjol dari beliau? Bayangkan, 1009 kali ditolak. Jadi kalau Anda baru ditolak pacar Anda 10 kali, berarti masih kalah jauh dibanding Kolonel Harlan Sanders, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya. Jadi kalau beliau sampai, jangan dilihat suksesnya yang sekarang, KFC merajai dunia gitu, ya. Tapi lihatlah proses awal beliau sampai 1009 kali ditolak pada saat menawarkan franchise, ya. Kuat sekali karakter yang dimiliki beliau seorang entrepreneur. Nah, kalau teman-teman ke Jogja di toko oleh-oleh, sebenarnya mungkin bisa ketemu dengan produk ini, gula jahe. Meskipun sudah berkembang dicampur dengan kunir asem, temulawak, segala macam. Saya beberapa kali mendapatkan oleh-oleh ini. Jadi ini gula dicampur jahe, gula campur kunir asem, gula campur temulawak, dibikin seperti kayak redoxon, tablet gitu. Jadi kita seduh dengan air panas, kita aduk, menjadilah wedang jahe, kira-kira gitu. Nah, kenapa saya mengangkat sosok namanya Mas Mujiono? Jadi tadi kita belajar adanya momentum, ada sebuah kejadian sebagai titik tolak penting. Ini sangat relevan dengan sosok Mujiono yang saya angkat dalam kisah ini. Kenapa? Mujiono awalnya adalah seorang pedagang rempah-rempah atau empon-empon, ya, mungkin semacam, ya, jualan jahe, jualan kunir asem. Dia membeli dari petani, lalu dibawa ke pasar, dijual di pasar, di pool, kira-kira kayak gitulah. Jadi dia jualan komoditas jahe, jualan komoditas kunir asem, temulawak, dan segala macamnya itu. Gempa Jogja 2006 meluluh lantakkan semuanya. Rumahnya ambruk berkeping-keping, menimpa seluruh barang dagangannya. Jadi jahenya dia, kunyitnya dia, temulawak dia, hancur semuanya. Gula merah dia, semua hancur semuanya. Habis semua. Modal dia habis semua. Pada saat dia membersihkan reruntuhan rumahnya, dia menemukan serpihan-serpihan gula, serpihan jahe, serpihan kunir, serpihan temulawak. Itulah momentum. Tiba-tiba dia kepikir, kenapa saya hanya jualan jahe, kenapa saya hanya jualan gula?
kenapa saya tidak berjualan jahe campur gula? Itulah momentum. Di saat titik kejadian itu, tiba-tiba idenya muncul dan itu dieksekusi menjadi produk ini, Gujahe. Dan semenjak itu justru dia bangkit dan sekarang ini salah satu produk oleh-oleh dari sekitar Jogja yang Anda gampang temui di sekitar sana, dan tentu sekarang banyak sekali yang menirunya. Ya, jadi ini salah satu contoh momentum, ada sebuah kejadian di mana titik baliknya dari sana. Mujiono dengan Gujahenya, ya. Ini cukup terkenal di sana. Oke, di slide berikutnya ini ada foto saya. Ada foto saya, mungkin Anda mengenal ya yang ini ya. Nah, yang ini namanya Priza. Beliau dulu tim saya pada saat saya di salah satu perusahaan. Beliau manajer keuangan saya. Dia anak tunggal dari seorang pejabat tinggi Bank Indonesia. Bisa dibayangkan, anak tunggal dari pejabat tinggi Bank Indonesia. Sudah kebayang, tinggalnya di Pondok Indah. Sejak SMA, anak tunggal ya, perhatikan anak tunggal. Sejak SMA dia disekolahkan di Selandia Baru. S1, S2-nya di Australia. Kalau dari sedikit profil ini, mungkin dia duduk diem manis pun, kalau hanya bicara aset, sudah sangat aman. Tapi memang karakter entrepreneur dia luar biasa. Sosok ini bergabung dengan saya kira-kira 1,5 tahun. Meskipun sampai hari ini saya masih berhubungan baik dengan yang bersangkutan. Tapi dari situ saya bisa melihat bahwa karakter dia luar biasa. Seseorang yang secara ekonomi sudah sangat-sangat cukup, pendidikannya sangat tinggi, Master Finance dari perguruan tinggi ternama Australia, tapi dia tidak pernah diam, tidak pernah puas dengan apa yang dia kerjakan. Dan salah satu produk yang akhirnya dia kembangkan dan sangat saya takjub adalah GoClean ini, cuci mobil ramah lingkungan dengan hanya 3 liter air. Jadi dia mempunyai, waktu itu dia minjem bank, dia tidak menggunakan uang orang tuanya ya, karena waktu itu saya membantu untuk pencairan banknya. Dia pinjem bank, dia membeli mobil Grand Max, ini ada 2 nih, 1, 2. Lalu 2 mobil Grand Max-nya itu keliling ke rumah-rumah untuk mencuci mobil, dan Anda lihat yang dicuci mobil-mobil super mewah, mobil-mobil yang harganya tidak ada yang di bawah 1 M. Dan itu berkembang. GoClean-nya berkembang, dia mengembangkan satu lagi namanya potram, potong rambut. Beberapa sebelum ramai sekali dengan tren barbershop, dia sudah membangun potram. Jadi di sekitar Jalanan Tasari, Jakarta Selatan, dia membangun beberapa tempat potong rambut yang akhirnya sekarang berkembang menjadi barbershop gitu ya. Nah, itu yang saya salut dari sosok yang saya angkat ini. Secara ekonomi, secara pendidikan sama sekali nggak ada masalah, tapi karakter entrepreneurnya luar biasa, luar biasa. Belakangan dia bergabung dan membangun sebuah bisnis terkait industri daging. Jadi mulai dari penyembelihan sampai dengan distribusi daging. Jadi karakter entrepreneurnya luar biasa. Itu tidak bisa instan. Anda harus belajar dari tadi sosok-sosok yang saya tampilkan di atas. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah saya sampaikan dari awal perlunya Anda memiliki kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, Anda harus memiliki beberapa karakter yang saya sampaikan. Silahkan Anda tuliskan sendiri konklusi karakter apa yang menurut Anda paling kuat harus dimiliki jika Anda akan masuk sebagai seorang entrepreneur. Kalau di kelas biasanya ini konklusi kita rumuskan bersama, tapi karena ini kita melalui online, sehingga saya minta Anda untuk proaktif menulis sendiri konklusi-konklusinya dan Anda tuliskan di
di dalam abstraksi yang Anda harus isi dari Google Form yang saya kirim. Jelas ya? Oke. Silakan Anda tulis sendiri. Nah, seperti biasa di slide terakhir sebelum saya menutup materi ini, saya sampaikan satu quotes terkait dengan the winner dan the loser. Hari ini saya akan menyampaikan quotes mengenai pemenang adalah fokus kepada hasil, sedangkan kalau pecundang fokus kepada kesulitan. Buat Anda yang sudah bergabung di kelas saya yakin Anda adalah pemenang yang selalu fokus kepada hasil. Wassalam.